Sejak 28 Februari, perang di Timur Tengah belum juga mereda. Serangan udara terus terjadi di Iran, sementara serangan balasan juga diluncurkan ke sejumlah target militer Amerika di kawasan. Konflik ini kini menjadi salah satu eskalasi terbesar di kawasan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan terbaru menunjukkan situasi masih jauh dari kata selesai. Iran masih bertahan, sementara Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan operasi militer di sejumlah titik strategis. Di tengah tekanan militer, Iran menyatakan perang bisa dihentikan dengan 3 syarat. Pengakuan terhadap hak Iran, pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat serangan, serta jaminan internasional bahwa serangan serupa tidak akan terjadi lagi. Di Indonesia, pemerintah mulai bersiap menghadapi dampaknya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta kementerian terkait mengantisipasi berbagai kemungkinan, mulai dari dampak ekonomi hingga mobilitas warga. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jamaah haji untuk tahun 2026, terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Dengan jumlah jamaah sebesar itu, stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi faktor penting, terutama bagi jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Jika konflik meluas, bukan tidak mungkin jadwal keberangkatan maupun rute penerbangan jamaah haji Indonesia harus disesuaikan. Pemerintah pun menyiapkan 3 skenario, mulai dari pelaksanaan normal, penyesuaian rute penerbangan, hingga mitigasi jika konflik meluas. Tapi sebetulnya seberapa siap Indonesia menghadapi dampak dari konflik ini? Inilah kontroversi selengkapnya. Nasib jamaah haji di tengah eskalasi, bersama saya, Zilvia Iskandar. Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Terima kasih sudah menerima kontroversi. Sama-sama Mbak Zilvia. Bang Daniel, langsung saja ya. Kita sudah mendengar ada 3 skenario soal bagaimana keberangkatan jemaah umroh, haji dan umroh ini yang terpengaruh akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Pertanyaan pertama saya, Bang Daniel, deadline-nya kapan ya untuk bisa menentukan skenario mana yang akan kita pilih? Deadline-nya tentu adalah April ini ya. Jadi hari ini kemungkinan kami juga akan melaporkan ke Presiden secara lengkap terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji. Sebelumnya 2 hari yang lalu saya dan Pak Menteri sudah bertemu dengan Presiden, menyampaikan beberapa hal secara lisan. Nanti kami akan lengkapi dengan data-data segala macam. Nah, salah satu pesan utama dari Presiden itu adalah beliau concern pada keselamatan jamaah, keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Jadi prioritas pertama dan yang utama bagi Presiden itu adalah keselamatan jamaah haji yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci. Itu indikator utamanya. Okay. Oleh sebab itulah kemudian nanti kita akan menentukan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti apa, tentu dengan berkonsultasi dengan DPR. Karena kan persiapan sekarang Mbak Zilvia sudah 98%. Persiapan sudah beres semuanya dan tidak ada sinyalmen apapun dari kerajaan Saudi Arabia untuk menunda atau untuk kebijakan-kebijakan mengurangi misalnya. Belum ada sama sekali belum ya, ada. Justru dari Saudi Arabia itu menunjukkan sinyalemen bahwasannya persiapan dan penyelenggaraan haji itu bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Normal saja ya, normal. seperti Jadi tahun-tahun normal sebelumnya. saja. Jadi kita juga mempersiapkannya segala sesuatu dengan normal juga. Artinya jamaah haji tidak perlu khawatir, tidak perlu resah
Tetapi kemudian segala segala sesuatu yang akan memberikan pengaruh karena dinamika Timur Tengah yang eskalasinya terus meningkat itu akan kita persiapkan. Artinya ya tadi pesan Presiden, keselamatan nomor 1 jamaah itu nomor 1. Ya, Bang Daniel, per hari ini berarti kita melakukan wawancara ini masih minggu kedua di bulan Maret 2026. Sementara eskalasi ini kan harus dipantau day by day, Bang, hari per hari. Jadi kapan dari kita pihak Indonesia menetapkan bahwa ini adalah deadline, tenggat waktu terakhir kita akan memutuskan. Adakah hari pastinya kapan itu kita akan memutuskan? Keberangkatan itu Mbak Zilvia tanggal 22 April. Jadi itu keberangkatan pertama. Nah, jadi sebelum tanggal 22 misalnya minggu terakhir sebelum tanggal 22 kita harus sudah punya keputusan tentang keberangkatan. Dan saya punya keyakinan mudah-mudahan eskalasi akan terus menurun. Kemudian Presiden juga terus berkomunikasi dengan MBS, kan kemarin beliau berkomunikasi dengan Pangeran Saudi Arabia dan juga berkomunikasi dengan negara-negara Arab lainnya, juga dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi 1 minggu sebelum keberangkatan kita pasti sudah buat keputusan, karena kan keputusan itu harus kita komunikasikan dengan semua pihak. Nah, sekarang keputusan yang harus dipahami oleh jamaah adalah kita akan berangkat gitu. Jadi sampai hari ini kita akan berangkat. Jadi jangan sampai kemudian jamaah kita resah, kemudian merasa ada ketidakpastian dan segala macam. Sampai hari ini semua perencanaan sudah matang dan siap. Tapi kemudian juga yang menjadi concern kita berharap begini, Mbak Zilvia. Haji ini kan ada pesan perdamaian. Betul. Jadi kita ingin menggunakan ibadah haji atau penyelenggaraan ibadah haji itu sebagai pesan diplomasi kepada negara-negara yang berkonflik. Bahwasannya mohon ayo hormati bareng-bareng ibadahnya umat Islam supaya bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa didengar. Iya, ada ceasefire lah kira-kira. Mudah-mudahan. Bukan hanya ceasefire, bukan hanya gencatan senjata, tapi kemudian berdamai. Dan mudah-mudahan pesan haji itu bisa pesan salam, pesan perdamaian untuk dunia. Itu yang kita harapkan, Bang Daniel. Tetapi kenyataannya kalau kita baca dari polanya, patternnya itu justru serangan itu pecahnya di bulan suci Ramadan. Itu juga yang diungkapkan oleh Iran ya. Mereka menyerang Amerika, Israel menyerang pada saat bulan Ramadan. Dan kalau kita baca nih, pakar Timur Tengah itu sudah memprediksi bahwa perang akan berkepanjangan setelah misalnya terakhir ada statement dari pemimpin agung Iran yang baru, Mujtaba Khamenei, yang sudah menyatakan tegas, statement pertama dia adalah akan menutup Selat Hormuz. Dan ini rentetannya itu dampaknya sepertinya akan panjang. Bang Daniel, saya yakin pemerintah Indonesia juga sangat mengamati, mencermati apa yang terjadi dan mempersiapkan skenario. Nah, pertanyaan saya, dengan adanya statement terbaru ini, apakah ini menambah potensi kita bisa lebih besar untuk berangkat haji atau lebih besar untuk berkalkulasi ulang? Yang jelas kita kalkulasi semuanya, Mbak. Jadi misalnya hulunya adalah keselamatan jamaah haji, itu yang paling utama. Presiden, kemudian nanti DPR, kemudian semua instrumen negara itu terus bekerja untuk melihat dinamika yang terjadi. Kami ini kan penyelenggara dan pengelola penyelenggaraan haji terkait dengan kebijakan, misalnya diplomasi, kebijakan tadi perspektif keamanan, tentu ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan yang secara bareng-bareng terus berkomunikasi barengan kami. Nah, oleh sebab itu saya tidak berani untuk menjawab apakah eskalasinya itu sedang meningkat atau sedang menurun, karena bukan otoritas saya juga. Tapi yang jelas kami di Kementerian Haji dan Umroh sudah siap dengan semua persiapan untuk keberangkatan maupun persiapan
potensi-potensi lainnya. Nah, gitu. Jadi Baik. kami bersiap saja. Bang Daniel, kita sekarang membedah ya satu persatu dari skenario yang sudah disiapkan secara lebih konkret. Skenario pertama adalah bagaimana kita tetap berangkat karena pemerintah Arab Saudi juga tetap membuka, tetapi harus memilih rute yang lebih aman. Iya. Rute yang katanya jauh dari konflik, sehingga kekurangannya adalah bisa menambah jam penerbangan, kemudian juga bisa berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran. Iya, betul. Mitigasinya bagaimana itu, Bang? Pertama memang pilihan kita beberapa rute ya. Ada rute Afrika, kemudian ada rute selatan. Rute selatan itu bisa bertambah waktu sekitar 4 jam. Kemudian rute Afrika bisa bertambah waktu sekitar 6 jam. Dan konsekuensinya adalah cost after bertambah karena ada technical landing. Technical landing artinya transit begitu ke satu daerah, yang itu artinya nambah biaya karena waktu. Nah, apakah kita siap dengan biaya tersebut? Tentu kami akan bicara dengan DPR dan BPKH yang mengelola keuangan haji untuk kemudian memastikan biaya itu siap. Sementara ini dugaan kami keuangan dari BPKH mampu saja untuk mengcover itu karena ada momentum kita 2022 itu kan tidak berangkat, Oh ya, pada tidak saat berangkat COVID ya, haji, pandemi. sehingga ada simpanan keuangan haji yang tidak digunakan pada momentum itu untuk mengcover misalnya kondisi post major seperti ini. Jadi tidak ada masalah dengan itu, cuman jaraknya akan lebih jauh, akan Tidak lebih dibebankan lama. apapun ke jemaah untuk Tidak, penambahan tidak, kosnya? tidak. Semaksimal mungkin kami ingin memastikan tidak membebani jamaah. Oke. Gitu. Itu Jadi pasti. apa yang sudah disetorkan itu sudah fix ya? Betul, betul. Bang Daniel, Itu, ya, tidak ada tambahan jadi, lagi. yang kami berupaya kalau kemudian kondisinya harus merubah rute dan menambah biaya itu harus dibebankan kepada keuangan haji dan yang dikelola oleh BPKH. Apalagi tadi saya sebutkan 2022 kita sempat tidak memberangkatkan. Ada cadangan di Iya, situ lah. betul. Tapi maskapainya sendiri jumlahnya cukup nggak, Bang, untuk Ya, kemarin rute yang lebih kami jauh sudah itu? kumpulkan maskapai Garuda dengan Saudi ya. Dua-duanya itu tidak ada pembicaraan pembatalan, tidak ada pembicaraan penambahan biaya. Artinya kalau kemudian rutenya tetap, bagi mereka tidak ada masalah. Ya. Gitu. Tapi kalau rutenya berubah, memang semuanya akan berkalkulasi ulang. Kenapa? Karena merubah kontrak kan, Mbak. Karena kami berkontrak dengan mereka dengan rute yang sudah mereka tetapkan. Jadi keduanya menyatakan siap, tidak ada masalah. Bahkan Garuda akan menambah jumlah aircraft mereka. Kalau Saudia juga sampai dengan detik ini kan dua-duanya ini masih beroperasi untuk jamaah umroh bahkan secara daerah. Ya. Dalam fikih itu keselamatan itu yang paling utama, Mbak. Rasul beberapa kali membatalkan keberangkatan jamaah umroh, jamaah haji, itu karena ada ancaman. Kemudian opsi yang kedua, Bang Daniel, dari pemerintah Arab Saudinya membuka, tapi pemerintah kita, pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk tidak berangkat. Nah, keputusan atau pertimbangan utama apa yang membuat kita akan berani memutuskan tidak berangkat? Ya, keselamatan jamaah. Itu udah pasti ya? Itu udah yang pasti. Yang jelas orientasi kita adalah keselamatan jamaah. Kalau keselamatan jamaah, baik itu ketika berangkat, kan, maupun ketika di Saudi Arabia itu terancam, maka pemerintah Indonesia pasti akan memutuskan pembatalan. Karena yang paling riskan kan karena itu daerah pas proses penerbangan itu pasti terdampak terhadap perperangan, itu akan mengancam keselamatan jamaah. Nah, kemudian yang kedua tentu adalah kita perhatikan suplai pangan dan logistik di Saudi Arabia. Sampai dengan detik ini Saudi Arabia menyatakan tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian nanti perang semakin eskalasinya meningkat luar biasa, pasti distribusi logistik, distribusi pangan, Anda bayangkan yang berkumpul di Tanah Suci itu 2 juta orang. 2 juta orang plus penduduk Saudi Arabia dengan kebutuhan tingkat logistik yang sangat tinggi,
selama musim haji itu kalau kemudian terputus distribusi logistiknya itu akan sangat berbahaya. Ada 221.000 orang jamaah haji kita yang sedang berada di sana. Dan kalau kemudian eskalasinya meningkat, mengevakuasi 221.000 itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi ditambah dengan jumlah warga negara Indonesia yang sedang bekerja di sana. Jumlahnya lebih banyak lagi, sehingga itu akan menjadi ancaman serius bagi pemerintah Indonesia. Nah, tapi sampai dengan detik ini pemerintah Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia menyatakan semuanya berjalan lancar, semuanya aman. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan situasi itu tetap terjaga sampai dengan tanggal 22 nanti. Amin. Sebelum kita bicara soal konsekuensi kalau kita tidak jadi berangkat ya Bang Daniel, saya ingin tahu dulu indikator yang kita gunakan untuk menentukan bahwa kita aman atau tidak, jamaah kita itu bisa keselamatannya terjamin atau tidak apa? Ketika pemerintah Arab Saudinya berani membuka. Kalau dia berani membuka kan secara awam saya merasa bahwa oh mereka di sana sudah confident gitu. Kenapa kita jadi tidak confident sementara yang di sana confident? Jadi indikator kita itu apa, Bang? Ya itu tadi keamanan ya. Saya kalau Mbak Zil tanya indikator spesifiknya, tentu bukan otoritas saya dan bukan kapasitas saya juga. Tentu yang paling tahu adalah misalnya ya Kementerian Luar Negeri kita, kemudian Kementerian Pertahanan kita, dan tentu Presiden ya dalam hal ini. Jadi kami sebagai penyelenggara, pengelola perhajian ya menerima semua masukan tersebut dan mengikuti perintah apa yang akan menjadi keputusan Presiden. Sama halnya dengan kemarin Mbak, ketika kami menghimbau menunda keberangkatan umroh, kan himbauan ya, itu bukan keputusan Kementerian Haji saja begitu, itu adalah keputusan bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan yang melihat beberapa potensi yang bisa memberikan ancaman ya terhadap jamaah kita atau kesulitan terhadap jamaah kita. Oke, ada tim evaluatornya sendiri lah begitu ya. Sekarang konsekuensinya Bang, kalau kita tidak jadi memberangkatkan jamaah haji kita. Bagaimana dengan semua yang sudah di-booking, pasti itu kan sudah 98% rampung. Cost yang harus kita tanggung, kontrak yang harus kita tanggung, dan apakah kita bisa menego pemerintah Arab Saudi? Iya, akhirnya perintah Presiden itu kalau kita yang menunda ya, kalau kita yang menunda tapi pemerintah Saudi Arabia tetap tidak menunda, maka kita harus melakukan renegosiasi terkait dengan biaya-biaya yang sudah kita gunakan supaya bisa digeser pada tahun depannya 2027. Walaupun itu tidak mudah, gitu, tidak mudah karena renegosiasi karena pihak kita yang membatalkan. Nah, konsekuensinya ya tentu negara dalam hal ini kita semuanya ya harus mengambil resiko fiskal, resiko finansial terkait dengan hal tersebut. Tapi itu tidak sebanding dengan keselamatan warga negara kita. Jadi apapun itu yang harus kita putuskan, selama itu demi keselamatan warga negara Indonesia atau jamaah haji Indonesia yang ada di sana atau akan yang berangkat, itu resiko fiskalnya ya nggak sebanding lah. Akan kita tanggung apapun itu. Oke, tapi apakah Bang renegosiasi itu sudah kita mulai? Ancang-ancang itu sudah kita mulai? Sudah mulai, kita mulai bicara. Makanya kan ketika kita buat 3 skema itu, artinya kita sedang mulai proses negosiasi gambaran. Tapi yang harus saya sampaikan, yang ini juga mudah-mudahan bisa menenangkan seluruh jamaah haji Indonesia, itu adalah sampai dengan detik ini Saudi Arabia tidak menunjukkan ada tanda-tanda menunda atau mengurangi jumlah jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah nanti. Jadi skema hari ini skema keberangkatan. Ya, skema keberangkatan perubahannya seperti apa nanti ya kita lihat gitu. Dan itu eskalasinya saya tidak bisa menjelaskan.
Dan untuk jamaah yang jika penundaan itu terjadi, Bang Daniel, apakah jemaah yang sudah mendapatkan kuota keberangkatan hari ini dipastikan tahun depan? Sudah ya, pasti sama ya? Kayak dengan COVID 2022, Mbak. COVID 2022 kan pemerintah Saudi menutup, kita kemudian juga membatalkan, ya mereka bergeser menjadi 2023 kan. Okay. 2023 atau 2024 kan waktu itu. Dan dipastikan tidak ada penambahan kos lagi? Tidak ada. Oke. Semuanya itu ditanggung pemerintah saja ya? Urusan pemerintah jamaah ya, tidak usah memikirkannya ya. Oke, dan terakhir nih Bang Daniel yang skema ketiga. Kalau pemerintahnya Arab Saudi sendiri yang tidak membuka, ya otomatis kita tidak berangkat. Konsekuensinya sudah sama kah? Atau? Konsekuensinya ya pasti kasus 2022, pengulangan kasus 2022. Sudah punya contoh ya, kita contoh kita ada best practice-nya 2022 atau worst practice lah, karena nggak berangkat nggak best itu ya, worst. Nggak best itu ya. Jadi akhirnya di semuanya ya digeser jadi tahun berikutnya. Tapi lebih ringan menjadi buat kita pekerja karena tidak perlu nego-nego kan keputusannya dari mereka. Dan biasanya pemerintah kerajaan Saudi Arabia mengambil tanggung jawab sepenuhnya ketika mereka yang membatalkan. Gitu. Namun untuk menenangkan jamaah, mungkin kalau misalnya opsi kedua, saya berpikir ya, opsi kedua itu yang akan bisa jadi ada resisten dari jamaahnya sendiri. Bagaimana bisa memberikan mereka pengertian dan menenangkan mereka, Bang? Pertama, ya, dalam fikih itu keselamatan itu yang paling utama, Mbak. Rasul beberapa kali membatalkan keberangkatan jamaah umroh, jamaah haji, gitu. Itu karena ada ancaman. Jadi dalam kaidah fikih itu sangat kuat artinya, dan jamaah haji Indonesia pasti sangat paham terkait dengan itu. Termasuk kami juga akan meminta Majelis Ulama untuk ikut memberikan penjelasan kepada umat terkait dengan bila saja ada potensi eskalasi yang meningkat yang mengancam keselamatan. Tetapi sampai dengan detik ini saya pribadi dan pemerintah Indonesia itu tidak berharap. Dan saya cuma hanya berharap mudah-mudahan haji ini menjadi salah satu instrumen mencapai perdamaian. Jadi instrumen untuk memberikan pesan kepada Amerika Serikat, diplomasi kepada Israel, haji ya, Pak? Ya. Ini yang disebut dengan diplomasi haji. Kan kalau dalam Islam itu, Mbak Sylvia, Allah itu maha pembulak-balik hati. Siapa tahu kemudian Donald Trump terbuka hatinya gitu, kemudian Israel, kemudian Iran dan semua negara yang berkonflik, kemudian mereka melihat ada ritual umat Islam yang melibatkan 2 juta orang lebih yang akan berkumpul di tanah suci. Itu ingin menyampaikan pesan-pesan kesetaraan, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan anti kekerasan. Itu yang kita ingin harapkan. Kita berdoa yang terbaik buat jamaah haji dan juga jamaah umroh kita. Semoga Kementerian Haji dan Umroh juga bisa memberikan keputusan yang terbaik nanti sambil kita melihat situasi yang berkembang. Terima kasih, Bang Daniel Anzar. Sehat selalu. Amin. Sehat juga, Mbak Sylvia. Sepertinya pemerintah Arab Saudi tidak ingin adanya pembatalan atau penundaan dari pelaksanaan haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.